Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adhiku Ramos. Bagi peserta PPK tahap pertama yang sudah passing grade namun belum mendapatkan formasi, harap dipastikan satu hal yang penting terkait dengan informasi yang akan saya bagikan ini. Lanjut kita simak kutipan dari JPNN berikut ini. Guru honorer yang lulus passing grade PPK mengkhawatirkan ini di seleksi tahap kedua dan ketiga. Mereka mengkhawatirkan saat di tahap kedua kemudian lanjut di ketiga tetap tidak ada formasi. Jadi kata kunci yang saya sisipkan di sini di video ini adalah tentang pentingnya kita untuk mencari peluang atau mencari formasi. Dikutip dari JPNN juga, perwakilan Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, mengatakan pemerintah memang memberikan kesempatan 3 kali tes. Jadi memberikan 3 kali tes, yaitu tes tahap pertama, kedua, dan ketiga. Namun di tahap tes tahap pertama teman-teman itu sudah mencapai passing grade namun terkendala formasi. Namun ujar Hetty, masalah yang dialami oleh FGHN LPSI adalah tidak adanya formasi. Bagaimana caranya kita untuk mensiasati hal ini? Untuk nilai, kata dia, rata-rata mereka melalui passing grade dengan predikat lulus murni. Kami punya data tidak semua formasi itu tersedia, ini yang kami takutkan, ujar Hetty kepada jpnn.com hari Sabtu kemarin. Memang kata Hetty, dari sisi jumlah baru 35% dari total 506 ribuan formasi PPK guru terisi. Namun apabila melihat kelas jabatan yang tersedia sangat sedikit. Dia mencontohkan mata pelajaran matematika. Di Kabupaten Cilegon, kata dia, hanya tersisa satu formasi untuk SD. Formasi ini prediksikan Hetty akan terisi di tahap kedua. Kondisi ini juga terjadi di daerah lainnya sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi guru honorer yang lulus passing grade murni. Perlu diketahui untuk teman-teman yang linier dengan materi pembelajaran matematika atau jurusan matematika itu, liniernya bukan hanya mata pelajaran matematika. Jadi seyogianya nanti teman-teman juga melihat linearitas ijazah kita. Jadi solusinya adalah untuk memaksimalkan pengisian formasi atau pemilihan formasi itu dengan cara satu, yaitu dengan memahami linearitas ijazah kita atau sertifikasi pendidik kita. Perlu diketahui, admin sendiri sebagai salah satu honorer juga dengan jurusan pendidikan matematika, saya mengambil inisiatif untuk formasi kemarin. Tahap pertama adalah mencari formasi di guru kelas SD. Jadi untuk pelajaran matematika atau ijazah matematika itu linearitasnya salah satunya adalah guru kelas SD. Selain SMP mata pelajaran matematika, itu sudah ketemu satu solusi. Pemerintah katanya mengutamakan kualitas guru. Mengapa kami yang sudah lulus passing grade murni malah dikorbankan hanya karena kami bukan guru Indo, ucapnya. Memang aturan dari awal untuk perekrutan tahap pertama itu adalah mengoptimalisasi untuk guru Indo. Ya, untuk teman-teman yang belum lulus di tahap pertama itu lebih cantik lagi untuk memilih formasi. Di tahap kedua itu dengan cara apa? Yang kedua adalah dengan cara kita riset formasi-formasi atau kita mengadakan komunitas di WhatsApp ataupun di grup sewilayah yang akan kita mendaftar itu. Biasanya satu kabupaten. Kalau untuk kabupaten saya sudah dimediasi oleh pihak tenaga kependidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten saya. Jadi dimediasi seperti itu. Jadi untuk pemilihan itu tidak akan mempermasalahkan, yaitu dari satu sekolah mungkin satu sekolah pendaftarnya penuh, satu sekolah tidak ada yang mendaftar. Jadi tidak seperti itu, jadi merata seperti itu. Solusinya adalah itu yang dimediasi oleh Dinas Pendidikan. Solusi yang ketiga, jadi untuk kawan-kawan, selain kita seperti itu, kita juga mengukur tingkat kemampuan kita untuk tes. Jadi tes, seandainya kita milih di tempat ini dengan pesaing seperti ini, kita mampu lulus enggak? Jadi kita mengambil peluang lulus yang paling besar dari berbagai pihak seperti itu. Untuk kata-kata, wah lah di tempat saya kok tidak ada formasi dan sebagainya, lah kita mencari gitu loh, mencari informasi tentunya yang sudah saya bagikan di video-video Adhiku Ramos ini terkait dengan bagaimana cara kita melihat formasi yang masih kosong, bagaimana cara kita memilih formasi yang baik, itu kan sudah ada semua. Saya sisipkan di setiap video-video saya. Dan tentunya nanti insya Allah malam Senin insya Allah nanti sekitar pukul 8 atau jam 9 malam nanti saya akan mengadakan live streaming delay pertemuan antara DPD RI dengan Kemdikbudristek, Dirjen GTK serta Kementerian Agama.
Jadi nanti hasilnya bagaimana, paparannya bagaimana terkait dengan penyelesaian P3K untuk tahap kedua dan tahap ketiga. Bagi kawan-kawan yang ingin informasi yang resmi dan valid dari kawan-kawan, kita menyediakan seperti itu. Nanti akan live streaming di Info Guru Update, yaitu untuk channel saya yang satunya, tapi untuk live streaming kalau di sana kan tanpa iklan. Kebijakan buah simalakama, maju kena mundur kena seterusnya. Sebagai solusinya, Eti dan seluruh anggota meminta ada payung hukum yang menjamin mereka mengisi formasi. Jangan sampai nilai yang sudah diraih diabaikan pemerintah. Kami butuh regulasi yang memastikan kami mendapatkan formasi. Jangan sekedar statement saja karena birokrasi jalan bila ada hitam di atas putih, bukas Eti. Hal ini juga betul sekali. Namun semuanya itu tergantung pribadi masing-masing, yaitu pribadi peserta PPK tahap kedua maupun tahap ketiga. Jadi kita mengoptimalisasi, bukan hanya kita sekedar memberikan statement atau memberikan payung hukum dan sebagainya dari pemerintah. Jadi kita juga harus berusaha sendiri dengan 3 tip tersebut. Kenapa saya bisa bagian seperti itu? Bukan isapan jempol juga. Kita sama-sama seorang guru honorer, nasib kita sama, apa yang kita rasakan juga sama. Walaupun hari ini saya juga masih kebimbangan juga untuk terkait dengan pemberkasan, kejelasannya belum ada. Namun saya tetap membagikan informasi kepada kawan-kawan yang mau mengikuti tes tahap kedua dan tahap ketiga. Untuk video kali ini saya mohon maaf kalau terlalu panjang durasinya, bukan sekedar kita gremeng, tidak, tapi untuk kawan-kawan lebih memantapkan diri dengan 3 tip tersebut yang membuat khususnya saya dan teman-teman saya itu lulus tahap pertama. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Tentunya untuk Adiko Ramos adalah mengutamakan segi manfaat daripada sekedar mencari penghasilan di YouTube. Terima kasih, ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.